Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi di Kamar Kasus. Sampai Hayden Irving Clark didakwa membunuh Laura Hoteling, permasalahannya dengan hukum sebagian besar adalah kejahatan kecil dan terkadang aneh. Dia pernah dituduh menyembunyikan kepala ikan yang membusuk di rumah bekas tuan tanahnya. Di lain waktu, dia dituduh mencuri 9 dompet dari paduan suara gereja dengan berpakaian seperti wanita. Michelle Dorr lahir pada 12 Oktober 1979 dari pasangan Carl dan Dorothy Dorr. Pasangan itu menikah setahun sebelumnya pada 1978. Pada Januari 1986, pasangan itu berpisah dan mulai perceraian yang sangat sulit. Pada tanggal 31 Mei 1986, Michelle Dorr, 6 tahun, melakukan kunjungan akhir pekan bersama ayahnya Carl di Silver Spring, Maryland. Sekitar pukul 12, Michelle dan ayahnya melakukan beberapa kegiatan. Ketika mereka kembali ke rumah, Michelle pergi ke halaman belakang untuk bermain di kolam rendam plastik kecilnya. Ketika Carl pergi memeriksa putrinya, Michelle menghilang. Carl mencari di sekitar rumah dan lingkungan tetapi tidak menemukan Michelle. Dia pergi ke polisi untuk melaporkan kehilangan dan polisi melakukan pencarian besar-besaran untuk anak yang hilang itu. Dorothy Jane Dorr, ibu Michelle, awalnya mencurigai mantan suaminya melakukan kecurangan. Polisi menanyai Carl dan mencari di dalam dan di bawah rumahnya untuk mencari jejak Michelle yang tidak biasa. Psikolog juga mengevaluasi Carl Dorr karena dugaan perilaku tidak menentu. Dia akhirnya diketahui memiliki pikiran yang stabil dan pihak berwenang menganggap tidak ada hubungannya dengan hilangnya Michelle. Penyidik terus memperluas area pencarian. Mereka mewawancarai tetangga dan satu orang menonjol. Hayden Clark adalah seorang pria yang tinggal bersama kakak laki-lakinya hanya beberapa rumah dari Carl, tetapi tidak ada bukti yang memberikan alasan yang cukup untuk mengejar Clark. Polisi tidak menemukan petunjuk atau bukti baru di masyarakat dan kasus Michelle menjadi dingin. Laura Hoteling menghilang dari rumah keluarganya pada 19 Oktober 1992. Dia lulus di Universitas Harvard setahun sebelumnya. Selama akhir pekan kegiatannya, Ibu Laura, Penny, sedang berada di luar kota. Ketika dia kembali untuk menemukan Laura hilang, dia segera mengajukan laporan orang hilang ke polisi. Penyelidik memulai pencarian mereka dan menanyai siapapun dalam kehidupan keluarga yang berpotensi menjadi tersangka. Kemungkinan tersangka yang muncul adalah tukang kebun Laura, Hayden Clark. Polisi Montgomery menuduh Hayden Clark membunuh Laura Hoteling, 23 tahun, yang menghilang dari rumahnya di Bethesda pada 19 Oktober. Tubuhnya belum ditemukan meskipun polisi melakukan pencarian ekstensif di 2 negara bagian. Teknisi TKP memproses kamar tidur Laura dan menemukan sidik jari di sarung bantal. Penyelidik menemukan pemilik sidik jari dengan cukup cepat dan menahan Hayden Clark untuk diinterogasi. Selama interogasi mendalam, Clark mengaku membunuh Laura Hoteling dengan mencekiknya. Dia menyatakan Laura telah menuduhnya mencuri peralatan berkebun milik ibu Laura. Setelah membunuh Laura, Clark membungkus Laura dengan spray dan pergi melalui pintu belakang dan masuk ke hutan tanpa terlihat. Dia menguburkan Laura di hutan, di kuburan sedalam 3 kaki. Sebelum kembali ke rumah Laura, Clark mengenakan wig dan pakaian wanita dan pergi melalui pintu depan rumah, berharap tetangga akan melihatnya dan menganggap dia adalah Laura. 8 bulan setelah kematian Laura, Hayden Clark akhirnya mengakui dirinya sebagai pembunuhnya. Dia memimpin penyelidik melalui hutan belakang rumah Laura ke tempat dia menguburkan Laura. Laura ditemukan di kuburan dangkal, telanjang, tanpa bukti kekerasan seksual. Pemeriksa medis menentukan penyebab kematiannya karena tenggorokannya dipotong, selain mati lemas secara manual. Hayden Clark lahir pada 31 Juli 1952. Dia adalah satu dari 4 bersaudara yang lahir dari Hayden Senior dan Flavia Clark. Hayden Clark tinggal bersama orang tuanya di lingkungan kelas menengah atas sampai dia bergabung dengan Angkatan Laut. Berbagai laporan menunjukkan bahwa masa kanak-kanak Hayden tidak sehat, bahwa orang tuanya adalah pecandu alkohol yang kasar terhadap satu sama lain dan anak-anak mereka. Juga telah dilaporkan bahwa selama masa kecilnya dia akan menyiksa hewan peliharaan dari anak-anak yang mengganggunya. Dan ibunya sering mendandani Hayden Clark dengan pakaian feminim. Ibunya sangat menginginkan anak perempuan dan kecewa saat Hayden Clark lahir sebagai anak laki-laki.
Hayden Clark lulus dari The Culinary Institute of America pada tahun 1974 dan bekerja sebagai koki untuk waktu yang singkat sampai dia dipecat karena buang air kecil ke dalam tong berisi kentang tumbuh. Periode yang berbeda pekerjaan selama beberapa tahun berikutnya sampai dia bergabung dengan Angkatan Laut pada 1982 dan bekerja sebagai juru masak di bawah dek. Dia diberhentikan pada 22 Juni 1985 ketika seorang psikiater Angkatan Laut mendiagnosis Hayden dengan skizofrenia paranoid. Hayden menerima layanan rawat jalan selama beberapa tahun dari Pusat Medis Administrasi Veteran di Washington Barat Laut. Pada Mei 1986, Hayden tinggal bersama saudara laki-lakinya di lingkungan Michelledoor sampai saudara laki-lakinya mengusirnya setelah dia ketahuan melakukan masturbasi di depan keponakannya. Pada tahun 1988, Clark mendapat tuntutan yang diajukan terhadapnya oleh seorang tuan tanah atas penghancuran properti. Dia mendapat tuntutan. Pada tahun 1989, Hayden dihukum karena mencuri dompet dari wanita yang sedang berlatih paduan suara di gereja Bethesda. Selama periode berbagai tuntutan ini, Hayden menjadi tunawisma dan tinggal bersama anggota keluarga atau di truk pick-up-nya. Situasi berubah ketika dia ditangkap atas pembunuhan Laura Hotelling pada tahun 1992. Pada 22 Oktober 1992, Hayden Clark secara resmi ditangkap atas pembunuhan Laura Hotelling. Dalam kasus kematian Laura Hotelling, Hayden Clark mengaku bersalah pada 14 Juni 1993 dan memberikan pernyataan ini. Saya menemukan Laura sendirian di kamar tidurnya. Saya membunuhnya dengan cara mati lemas saat dia berbaring di tempat tidurnya. Saya memindahkannya dari rumah dan menguburkannya. Saya tidak menderita delusi pada saat kejadian ini dan saya melakukan kejahatan atas keinginan saya sendiri. Dia juga menambahkan bahwa dia sangat menyesali tindakannya. Hayden Clark dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Penyelidik melihat ke masa lalu Clark dan menemukan bahwa dia pernah tinggal di lingkungan yang sama dengan Michelledoor dan telah diinterogasi dalam kepergian Michelledoor 6 tahun sebelumnya. Mereka mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah tempat Clark tinggal yang merupakan rumah saudara laki-lakinya. Detektif menemukan jejak darah Michelle di kamar tidur lantai atas, di bilah lantai kayu, dan mendakwa Hayden Clark atas hilangnya dan pembunuhan Michelledoor. Pada September 1999, 7 tahun setelah didakwa bersalah atas kematian Laura Hotelling, Hayden Clark mengaku membunuh Michelledoor di tahun 1986. Hayden menjelaskan Michelle datang ke rumahnya mencari keponakannya yang merupakan teman bermain Michelle. Hayden membawa Michelle ke atas dan menikam gadis itu di kamar tidur. Hayden menjelaskan bahwa dia telah mengukir bentuk huruf Z di punggung Michelle dan mencoba berhubungan seks dengan jenazahnya tetapi tidak bisa. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa setelah meminum sedikit darah Michelle, dia memasukkan tubuh Michelle ke dalam tas wol dan membawanya ke taman sekitar 12 mil jauhnya, di mana dia menguburkannya di sana. Baru pada Januari tahun 2000, Hayden Clark memberitahu penyidik tempat dia menguburkan Michelledoor. Satu-satunya penjelasan singkat yang ditawarkan Hayden Clark adalah bahwa dia ingin menjadi seorang wanita, dan dia berpikir bahwa dengan mengonsumsi DNA wanita itu akan membantu mewujudkannya. Hayden Clark Senior, ayah Hayden Clark Junior, seorang veteran Perang Korea, adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan bensin, dan istrinya Flavia adalah seorang ibu rumah tangga. Menurut tetangga, orang tua itu aktif di berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Seorang teman masa kecil Hayden Clark, Tony Monsipapo, mengatakan bahwa Hayden Clark memiliki kesulitan berbicara dan seorang yang pemarah. Saat Hayden marah, Monsipapo berkata terkadang dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia menjadi sangat kesal. Semua anak akan pergi dan menunggu dia tenang. Chris DeFilippo, tetangga sebelah sampai keluarga Hayden Clark pindah ke Rhode Island pada tahun 1962 berkata, Hayden adalah anak yang lemah lembut. Kadang-kadang nakal, tapi saya tidak mengingatnya sebagai anak yang bermasalah. Sedikit yang diketahui tentang keluarga Hayden Clark adalah ketika mereka pindah ke Rhode Island. Flavia Clark dan putrinya Allison Huggins masih tinggal di sana, namun menolak berkomentar. Clifton Reynolds dari Departemen Kepolisian Block Island mengatakan Flavia Clark jarang berhubungan dengan putra bungsunya dalam beberapa tahun terakhir. Pada 7 September 1986, ayah Clark, Hayden Clark Senior, bunuh diri. Dia berusia 57 tahun, menurut berita kematian di Jurnal Providence. Berita kematian mengatakan bahwa karena sakit,
Hayden Clark baru saja pensiun sebagai presiden perusahaan elektronik Boston yang sekarang sudah tidak beroperasi. Hayden Clark Jr. tidak menghadiri pemakaman ayahnya, tetapi teman-temannya mengatakan dia kembali ke kuburan ayahnya 2 tahun lalu untuk membaca beberapa kitab suci. Pada Juni 1988, Hayden Clark didakwa melakukan perusakan berbahaya atas rumah mantan tuan tanahnya. Sementara dia menunggu hukuman, polisi menuduhnya membawa pistol Astra di truk pickupnya. Tuduhan senjata kemudian dibatalkan. Hayden Clark dihukum atas tuduhan perusakan yang berbahaya, dan pada Januari 1989, dia ditempatkan dalam masa percobaan 1 tahun dengan pengawasan dan diperintahkan untuk melanjutkan perawatan psikiatri di rumah sakit VA. 1 bulan kemudian, Hayden Clark ditangkap atas 9 tuduhan pencurian dan 1 tuduhan sebagai bajingan dan gelandangan. Setelah polisi menghentikannya dan menemukan dompet yang telah dia curi dari paduan suara gereja dan wig wanita di dalam truknya. Ketika polisi menanyainya tentang barang-barang itu, Clark berkata, "Saya seorang wanita." Selama bertahun-tahun, Hayden Clark telah mengakui banyak pembunuhan, tetapi penyidik merasa sulit untuk mempercayai pengakuannya karena penyakit mental yang didiagnosis. Pada tanggal 15 Desember tahun 2000, Hayden Clark menemani penyidik ke sebuah peternakan yang dulunya milik kakeknya, Silas Clark. Penyidik menemukan sebuah ember plastik yang berisi lebih dari 230 buah perhiasan, termasuk cincin sekolah milik Laura Hotelling. Dia memberikan penjelasan bahwa dia telah menyimpan isi ember sebagai piala, memberi spekulasi bahwa korban dari Hayden Clark lebih banyak dari temuan yang ada. Namun sampai sekarang belum ditemukan bukti korban lain. Bila kalian pernah menonton film Silence of the Lambs, salah satu karakternya Buffalo Bill sangat mirip dengan Hayden Clark. Mereka terobsesi ingin menjadi perempuan. Namun film itu dibuat berdasarkan novel tahun 1988, lalu diangkat menjadi film lebar pada tahun 1991. Namun kasus Hayden Clark sendiri terjadi pada tahun 1992, 1 tahun sesudahnya, bila dikaitkan dengan terbunuhnya Laura. Penyelidik khawatir peristiwa Laura adalah manifest dari novel dan film itu, terinspirasi dari novel dan film itu, namun tidak terbukti. Hayden Clark sendiri sempat menolak memberitahu tentang jasad Laura, kecuali dia diperbolehkan memakai wig dan berpakaian wanita, sehingga penyidik akhirnya membawakan wig dan pakaian wanita yang diinginkan Hayden Clark, mulai dari rok sampai 1 set pakaian dalam sesuai dengan keinginan Hayden Clark. Hayden mengaku iri dengan Laura, seorang perempuan. Hayden ingin menjadi seorang perempuan, makanya dia membunuh Laura. Dalam beberapa interogasi, Hayden bertingkah seperti 3 orang, menjadi Hayden, menjadi wanita, dan menjadi anak kecil. Untuk semua kejahatannya, Hayden mengaku itu dilakukan oleh alter egonya yang seorang wanita. Segitu saja video kali ini teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.